Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini anak-anak dapat belajar kembali bersama Bu Titin. Semoga anak-anak tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini dan anak-anak tetap menjaga protokol COVID ketika berada di luar rumah, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika di keramaian. Untuk memudahkan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar terkait tentang bentuk interaksi manusia dan pengaruhnya. Tujuannya agar siswa dapat menentukan bentuk interaksi manusia dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 164, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dihidupkannya bumi setelah mati. Dia tebarkan bermacam-macam binatang dan mengendalikan angin dan awan antara langit dan bumi. Nah, itu merupakan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi, kita wajib mensyukuri bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi sebagai interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Anak-anak, setiap individu memerlukan lingkungan untuk hidup. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, lingkungan biotik. Yang kedua, lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah semua komponen makhluk hidup yang ada di permukaan bumi, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan abiotik adalah segala benda mati yang bermanfaat dan berpengaruh terhadap makhluk hidup. Contohnya, air, tanah, dan udara. Segala kesatuan ruang, baik benda mati maupun makhluk hidup, yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya disebut lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara sederhana, manusia melakukan interaksi antara manusia dan lingkungan. Interaksi antara manusia disebut juga interaksi sosial. Contoh sederhana interaksi sosial adalah berbincang, bersalaman, dan jual beli. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan tentang usaha masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Lingkungan tempat tinggal Dedi sangat asri. Dedi dan teman-temannya merasa nyaman ketika bersepeda di lingkungan sekitar. Lingkungan hidup yang terpelihara akan menciptakan kenyamanan dan keamanan. Dengan demikian, interaksi sosial dapat berjalan dengan lancar. Interaksi yang baik dapat mendukung
terjadinya pembangunan sosial budaya di masyarakat. Pembangunan sosial budaya adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya, ikut berpartisipasi dalam rapat serta menghargai setiap pendapat warga. Yang kedua, ikut melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah. Yang ketiga, mengikuti ronda malam warga secara bergilir untuk menjaga keamanan lingkungan. Dan yang terakhir, aktif dalam organisasi di lingkungan sekitar. Silahkan anak-anak ambil LKS, baca dan pahami betul isi teks bacaan, lalu jawablah pertanyaan sesuai dengan teks bacaan tersebut. Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran yang Budin sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.